di Madinah. Maksudnya bukan bunuh diri di sini, nggih Pak nggih. Tapi maksudnya napa? Kata para ulama, kalau panjenengan punya materi dan napa Ustaz? Dan apa yang dibutuhkan untuk bisa bermukim di sini, Pak. Bermukim di sini sampai kemudian meninggalnya juga di sini. Atau kalau tidak, hadirin dirahmati Allah, bisa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggih Ustaz nggih. Beliau pun berdoa. Waktu itu beliau di Jabal Rahmah dan beliau berdoa untuk dijadikan syahid di Madinatu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, jika kalian bisa maka mintalah, maka usahakanlah. Jika bisa diusahakan, usahakanlah. Jadi kalau besok hadirin dirahmati Allah punya kesempatan lagi untuk ke sini, jangan ditunda-tunda. Gitu Ustaz ya. Masya Allah. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa Baqi ini juga disebut sebagai Jannatul Baqi. Kenapa disebut dengan Jannatul Baqi? Karena memang di sini adalah kuburannya atau makamnya orang-orang soleh, para sahabat, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikuburkan di sini dan mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Di sini banyak sekali makam-makam orang-orang yang memang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, masya Allah. Dan kalau kita melihat, masya Allah, kuburan ini betul-betul sangat sederhana. Tidak ada yang sederhana. Tidak ada bangunan sama sekali di kuburan ini. Padahal kuburannya orang-orang soleh. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Dan masya Allah, tidak ada yang mengkeramatkan kuburan yang ada di Baqi ini, Ustaz. Ternyata Ustaz, Gimana? tidak begitu penting kita menjadi bintang di dunia. Tapi yang paling penting adalah menjadi orang yang dimuliakan di akhirat. Masya Allah. Nggih. Sarung botok. Iya. Dan memang di dalam riwayat ya, yang mungkin tidak kami sebutkan hadisnya, memang sunnahnya kuburan itu memang yang rata dengan tanah. Dalam artian tidak perlu dikasih bangunan-bangunan, apalagi bangunan-bangunan mewah. Ya, karena memang tidak ada tuntunan yang menyebutkan itu. Kita lihat, Assalamualaikum. Tidak ada tuntunan itu dan inilah buktinya orang-orang soleh, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Mereka dimakamkan di tempat yang betul-betul sederhana, tidak ada yang mengkeramatkan dan sebagainya. Masya Allah. Di sini ada makam Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha dan banyak sekali sahabat yang dimakamkan di sini. Dan kita berdoa semoga kita semuanya betul-betul di akhir hayat kita betul-betul seperti para sahabat ridwanullah taala anhum yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Syukur Ustaz kalau bisa meninggal dalam keadaan syahid, Ustaz. Amin. Dan di Madinah Nabi. Insyaallah. Terus jadi memang sahabat itu ada yang tidak hanya dikubur di sini, ada yang kemudian dikubur di Uhud ya, Ustaz. Di Uhud itu ada kuburan yang juga dikubur di situ para sahabat yang syuhada gugur Uhud. ya, yang syuhada di medan Uhud. Masya Allah, Ustaz Gufran, bagaimana perasaan antum? Alhamdulillah, Masya Allah. Ketika berada di tengah-tengah. Memang Rasulullah SAW beliau sampaikan penasihat terbaik itu adalah kematian. Ayo, Masya Maka Allah. seharusnya kita hadir di sini bukan untuk tersenyum. Kita hadir di sini bukan untuk tertawa. Tapi kita hadir di sini untuk mengingatkan diri kita bahwasanya kelak kita hanya akan berteman dengan tanah, berteman dengan cacing. Tidak ada seorang pun yang akan menemani kita. Dan dulu Masya Allah Ustaz, di sini barongan kalau bisa dikatakan. Apa itu barongan? Barongan Pring. Tapi bukan pring. Pohon gorkot, Ustaz. Oh betul, makanya disebut dengan Baqiul Gharqad. Al-Gharqad. Naam. Rasulullah SAW beliau ketika datang ke Madinah. Assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum. Kabar baik. Baik. Ayo. Ketika datang di Madinah tidak ada pemakaman untuk orang Islam. Dan pertama kali yang meninggal di kuburan di sini adalah seorang sahabat Ansar namanya As'ad bin Zararah. Dan beliau masih As'ad bin Zararah ini temannya Usaid bin Khudair. Masya Allah. Sah. Bahkan yang membawa Mus'ab bin Umar As'ad bin Zararah. Oh, betul. Nggih napa Dan? Ustaz, ini Nggih, ada pertanyaan Ustaz.
100 sekian, 120, 100 sekian Ustaz nggih. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Ustaz, ini kuburan siapa Ustaz? Wallah alam. Masya Iya. Allah, orang-orang yang Tidak ada kita maesan ya? kenali, tapi ternyata Sementara hari ini banyak orang Begitu yang mulia. maaf ya, diagung-agungkan, Nggih. yang kemudian maaf ya di situ tanah-tanahnya diambil Ustaz. Ini padahal orang-orang soleh semua Ustaz ini ya. Nggih. Insyaallah. Kenapa masih gundukan tadi? Nggih, nggih. Tidak ada yang mengambil tanah. Barangkali ada yang mengambil Oh tanah. iya. Ada yang mau testimoni ini mungkin jamaah ini. Asukir. Satu kata untuk kuburan ini. Ini kuburannya para sahabat nih. Ya, monggo. Didekatkan. Monggo, jangan matur. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambil jalan. Assalamualaikum. Iki salon ta iki? Iya. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Bagaimana Mas Sugir? Kubur-kuburan iki. Iya. Kubur-kuburan ini baik. Nggak ada apa itu? Nggak ada dibangun bangunan yang baik, tapi adanya tanah sama batu. Terus Pak Sugir mau nggak nanti suatu saat makamkan di sini kalau meninggal? Insya Allah mau tak. Allah, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Mungkin taala. ada testimoni lagi Amin, dari amin, beliau. ya Rabbil alamin. Bapak Pak Markawit. Ya, luar Biasa. biasa. Subhanallah. Oke. Bagaimana Pak Markawit? Luar biasa, kita patut mengambil ibroh dari makam ini, di mana keseharian kita ditujukan dengan makam yang dianggap sangat keramat sehingga diperlakukan berlebihan. Ternyata di sini para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu makamnya biasa saja dan sederhana. Ini tentu merupakan pembelajaran bagi kita bahwa kita harus meneladani tuntunan Rasulullah untuk tidak memposisikan makam sebagai hal yang keramat yang kemudian menjerumuskan kita pada unsur-unsur kesyirikan, bid'ah, khurafat dan ta'yul dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Furad. Sekian liputan kami dari Bagi Makam Allah. Al-Gharqad, dan semoga bisa dipertemukan lagi Insyaallah, insyaallah. insyaallah di waktu yang tidak lama lagi insyaallah. Oke. Amin.